Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang super enak dan gampang banget cara buatnya. Kue ini juga hanya dikukus, jadi bagi teman-teman yang nggak punya oven, bisa banget bikin kue ini di rumah. Ya, dari penampilannya tentu teman-teman udah tahu ya, ini adalah brownies. Tapi brownies kali ini aku buat dari tepung ketan hitam, dan di dalamnya kita isi keju kayak gini. Dan ternyata hasilnya ini enak banget. Kejunya lembut dan super lumer kayak gini. Untuk browniesnya super lembut, moist, dan coklat banget. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, tonton sampai selesai ya agar anti gagal. Pertama kita siapkan margarin sebanyak 140 gram. Gunakan wadah yang tahan panas ya teman-teman, lalu tambahkan 100 gram dark coklat kompon atau coklat blok. Lalu bahan yang terakhir kita tambahkan 60 gram minyak sayur. Semua bahan-bahan ini kita akan lelehkan dengan cara ditim atau double boiler. Setelah semua bahan-bahannya meleleh kayak gini, bisa kita aduk rata hingga tercampur kayak gini. Pastikan coklat serta margarinnya sudah meleleh semua kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya dan dinginkan. Selanjutnya siapkan wadah yang berbeda, kita masukkan dalam wadah ini 4 butir telur. Gunakan telur dalam suhu ruang dan masih fresh ya teman-teman, agar nanti kuenya mengembang dengan baik. Setelah itu kita bisa masukkan 180 gram gula. Lalu masukkan 1 sendok teh cake emulsifier. Ini aku pakai SP, tapi kalau teman-teman pengen pakai yang lain misalnya TBM atau Ovalet itu boleh banget. Setelah ketiga bahan ini semua masuk, tinggal kita mixer semuanya dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak. Dan jika adonannya sudah mengembang dan kental seperti ini, serta kalau diangkat, nanti adonannya itu nggak gampang menyatu atau meninggalkan jejak kayak gini, ini langsung aja kita masukkan tepung-tepungannya. Di sini aku menggunakan tepung ketan hitam sebanyak 200 gram, aku masukkan setengah dulu dan jangan lupa untuk diayak agar tepung-tepungannya ini halus dan tidak bergerindil ya teman-teman. Lalu masukkan juga tepung terigu berprotein sedang sebanyak 50 gram. Nah ini baru masuk setengah, jadi kita mixer terlebih dahulu agar mudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa masukkan sisanya. Untuk memixernya sendiri, bagian tepung-tepungan ini cukup dengan speed rendah ya, sampai tercampur rata aja. Nggak boleh terlalu lama memixernya. Setelah tepung-tepungan masuk, bisa kita tambahkan juga 10 gram coklat bubuk. Jangan lupa coklat bubuknya diayak juga, biar nanti mudah tercampurnya. Setelah itu bisa kita mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan spatula, ini boleh banget ya agar tidak over mixing. Setelah semua tercampur rata, bisa kita masukkan 1 saset susu kental manis atau sekitar 40 gram. Aduk rata kembali semuanya dengan kecepatan rendah. Setelah itu masukkan bahan yang terakhir yaitu minyak sayur, margarin, dan coklat yang sudah kita dinginkan. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Dan untuk memastikan si adonannya sudah tercampur rata semuanya, ini aku aduk manual sebentar dengan spatula. Setelah itu adonannya kita bagi dua sama rata seperti ini. Untuk beratnya tadi aku timbang sekitar 500 gram masing-masing ya teman-teman. Untuk loyangnya ini aku pakai ukuran 18 x 8 cm dengan tinggi 7 cm. Lalu masukkan setengah adonan ke dalam kedua loyang ini sama rata. Lanjut kita siapkan kukusannya. Ini kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan kukus kuenya. Kuenya akan kita kukus dengan api sedang aja selama 10-15 menit. Jika sudah sekitar 15 menit mengukus, kita cek kuenya. Jika sudah mulai matang, bisa kita tambahkan keju oles atau spread cheese. Tinggal kita semprotkan aja si keju olesnya di tengah-tengah bagian dari browniesnya. Untuk jumlahnya sendiri sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Ini aku pakai hanya sekitar 50 gram per loyang. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan kukusan dengan panci yang datar, teman-teman bisa tutup pancinya dulu dengan kain agar nanti uap airnya tidak menetes ke atas kuenya ya. Setelah kejunya masuk, bisa kita tambahkan sisa adonan brownies.
Kita bagi dua sisa adonannya dengan jumlah yang sama ya teman-teman. Jika sudah tertutup semua kejunya kayak gini, ini langsung lanjut kita kukus. Kukus dengan api sedang selama 25-30 menit hingga kuenya matang. Dan ini setelah 30 menit bisa kita lihat ya kuenya sudah matang. Setelah itu kita angkat kuenya dan dinginkan. Aku nggak menyarankan kuenya ini dikeluarkan dari loyangnya dalam keadaan panas karena si browniesnya ini masih lembab banget, jadi takutnya nanti hancur. Untuk packagingnya sendiri, ini aku menggunakan mika buah ukuran 500 gram, atau juga bisa menggunakan wadah tin wall dengan volume 1 liter. Setelah kuenya benar-benar dingin, bisa kita keluarkan dari loyangnya. Dan karena kuenya akan aku langsung masukkan ke dalam packaging, jadi kita taruh dulu di bawahnya kertas roti atau baking paper dan bisa kita simpan di dalam wadah kayak gini. Dan agar kuenya cantik, kita beri topping dengan selai atau glaze coklat. Selain menggunakan topping selai atau glaze coklat, teman-teman juga bisa menggunakan topping yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing ya. Untuk bagian atas kuenya memang nggak rata, jadi bergelombang kayak gini. Hal ini dikarenakan karena spread cheese yang kita isi di dalam browniesnya ya teman-teman. Jadi nanti bagian dalam browniesnya pun akan lebih lembab dibanding brownies kukus yang pada umumnya. Tapi walaupun bagian dalam browniesnya itu kelihatan masih basah, tapi tenang aja, ini browniesnya sudah matang sempurna ya teman-teman. Dan selain aku menggunakan glaze coklat untuk toppingnya, ini juga aku tambahkan keju cheddar parut serta choco chips biar makin menarik. Ini kuenya sudah siap dan bisa langsung kita tutup packagingnya. Untuk saran penyajiannya, teman-teman bisa masukkan dulu ke dalam kulkas selama 1-2 jam. Baru setelah itu bisa kita sajikan, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena jika kue ini langsung disajikan dalam keadaan suhu ruang kayak gini, bagian dalamnya itu masih cukup basah menurutku. Jadi biar ngeset bisa kita masukkan ke dalam kulkas dan disajikan dingin-dingin, ini enak banget loh teman-teman. Dan ini aku ingin lihat dalam keadaan suhu ruang bagian dalam kuenya itu basahnya kayak gimana sih. Dan ini bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ya masih basah kayak gini. Jadi biar lebih set browniesnya aku masukkan ke dalam kulkas. Dan ini browniesnya setelah aku diamkan di dalam kulkas sekitar 1-2 jam. Sudah kelihatan lebih ngeset ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri ini kejunya masih lumer banget kayak gini. Dengan brownies yang super lembut, moist, dan coklat banget. Saking creamy-nya, kalau dimakan dalam keadaan dingin kayak gini, ini kayak makan es krim. Enak banget. Beneran deh, perpaduan coklat dan keju itu emang gak pernah salah. Yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.